Ulasan pengalaman pengobatan non-medis dari Bapak Musa Manggarai. Saya ingin menyampaikan bahwa tujuan awal saya mencari pengobatan non-medis tanpa keterlibatan makhluk gaib, tetapi ternyata prosesnya melibatkan hal yang tidak diinginkan dan tidak dijelaskan di awal. Dan saya ini tidak mau ini terjadi terhadap klien lain. Dan ke diri saya, dari tindakan Bapak ke diri saya selama ini. Ada beberapa poin yang perlu klarifikasi, kesaksian dan tanggung jawabnya Bapak Musa terhadap kliennya. Dari kredibilitas keprofesionalannya Bapak Musa membuka usaha jasa pengobatan non-medis selama ini, langsung ke kliennya yang dimaksud. 1. Rekayasa perjanjian dan keterlibatan makhluk. Perjanjian yang melibatkan makhluk, perontok pohon keramat, ke tubuh saya tanpa persetujuan, dan konsekuensinya tidak dijelaskan. Saya tidak ingin menjadi tumbal dan tidak pernah menyetujui keterlibatan makhluk ini. Dan Bapak Musa, dari pelibatan kodam lahir saya. Saya juga tidak ingin terjebak dalam kesesatan dan penyesatan, serta bertanggung jawab atas metode yang tidak sesuai keinginan saya. 2. Dampak negatif dan tanggung jawab. Saya mengalami dampak buruk, termasuk keterlibatan pihak luar dan keterlibatan kodam sejak lahir, yang bukan tanggung jawab saya. Bapak Musa Manggarai sendiri yang lepas tangan dari metode yang digunakan, dan tidak mau bertanggung jawab atas dampak yang terjadi. Dan mana klarifikasi, kesaksian, dan tanggung jawabnya Bapak Musa ke klien tersebut. 3. Penghindaran tanggung jawab. Setelah mempertanyakan keterlibatan itu dari Bapak Musa, nomor WhatsApp saya diblokir, akun Facebook Bapak ditutup, ulasan saya dihapus, dan Bapak menghindar dari tanggung jawab. Semua ini membuat saya merasa tidak didengar dan tidak adil. Dan saya menyampaikan komplain saya di YouTube, yang mungkin anggap orang lain dan diri Bapak Musa dan keluarga Bapak Musa. Saya menutupi usahanya, Bapak Musa, dari mantan muka karena itu bukan kesalahan saya, yang dianggap mencari ketenaran, keviraran, dari metode Bapak Musa pengobatan non-medis yang nilainya dari pola hajat Bapak dan makhluk goib hajat niat Bapak Musa dari awal. 4. Permintaan klarifikasi tambahan. Saya minta Bapak berikan bukti transaksi, jelaskan nama makhluk dan tujuan penggunaan ayam cemani, serta klarifikasi soal perceraian dan tokoh gaib yang terlibat. 5. Penggunaan ayam cemani. Mohon jelaskan fungsi dan siapa yang menginginkan ayam cemani, karena saya sejak awal tidak ingin terlibat makhluk gaib. 6. Perceraian dan tokoh gaib. Mohon jelaskan alasan perceraian, siapa tokoh gaib awal, dan apa tujuannya melibatkan makhluk dan tokoh tersebut, mengingat saya tidak mengenal mereka sebelum 5 tahun lalu. 7. Kronologi kejadian. Harap rekonstruksi lengkap kronologi dari awal hingga saat ini. Nah sekarang juga mana klarifikasi, kesaksian dan tanggung jawabnya Bapak Musa dari semua tidakkan Bapak Musa selama ini ke klien yang Bapak libatkan dengan metode cara Bapak Musa yang nyeneh dengan makhluk goib perontok pohon keramat. Abah Gaul. 1 ulasan. Seminggu lalu. Baru. Alhamdulillah berkat doa dari Abah Musa, penyakit saya bisa sembuh. Terima kasih Abah Musa, semoga kebaikan Abah Musa. Allah SWT yang membalasnya. Amin. Maaf nih kalau tindakan Bapak Musa Manggarai yang digambar ini, bukannya ini pencitraan dari web usaha Bapak Musa Makayak sendiri dengan metode pembohongan publik atau tidak Pak, maaf nih bukannya lebih baik memperbaiki dari pelayanan Bapak Musa ke kliennya, dari konsisten, transparansi metode yang tanggung jawabnya kliennya dapat meningkatkan kredibilitas dan keprofesional dan kepercayaan publik Bapak. Maaf nih kalau tindakan Bapak Musa Manggarai yang digambar ini, bukannya ini pencitraan dari web usaha
Bapak Musa kayak sendiri dengan metode pembohongan publik atau tidak Pak, maaf nih bukannya lebih baik memperbaiki dari pelayanan Bapak Musa ke kliennya, dari konsisten, transparansi metode yang tanggung jawabnya kliennya dapat meningkatkan kredibilitas dan keprofesional dan kepercayaan publik Bapak. Maaf nih kalau tindakan Bapak Musa Manggarai yang digambar ini, bukannya ini pencitraan dari web usaha Bapak Musa kayak sendiri dengan metode pembohongan publik atau tidak Pak, maaf nih bukannya lebih baik memperbaiki dari pelayanan Bapak Musa ke kliennya, dari konsisten, transparansi metode yang tanggung jawabnya kliennya dapat meningkatkan kredibilitas dan keprofesional dan kepercayaan publik Bapak. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena zaman kini sudah edan, jujur tidak makan. Zaman yang edan, zaman yang edan kita jangan jadi setan. Zaman yang edan, zaman yang edan kita jangan jadi setan. Siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Tuhan, pasti baginya kan digantikan rizki yang halal dan digandakan, insya Allah. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Mungkin ini loh yang dianggap orang lain atau Bapak Musa Manggarai. Kliennya mencari popularitas dan ketenaran, pembohongan publik, pencitraan, pencemaran nama baik, pengobatan non-medis Bapak Musa sendiri, yang padahal faktanya pelayanannya itu adanya unsur rekayasa. Dengan awalan niat rekayasa perjanjian ke klien ke Bapak Musa itu niat awalnya. Siapa dan untuk tujuan apakah Pak dilibatkan dengan perjanjian Bapak Musa ke makhluk goib hajat Bapak Musa yang dari awal kliennya gak diberitahu perjanjian apa saja Bapak Musa ke makhluk hajat Bapak Musa Manggarai sendiri yang dibuat duplikat dari tokoh goib awalnya kliennya Musa. Apakah itu perjanjian yang sah dalam hukum kegoiban dan hukum lainnya, termasuk hukum dalam keislaman Pak, dengan teror dan tuntutan pameran wadal tumbal keilmuan ke jasad klien dan kehidupan kliennya. Selama ini dari metode dan cara Bapak Musa melibatkan perontok pohon keramat kehidupan klien dan jasad dan ke yang dari kliennya dan kodam lahir kliennya 24 jam sewayah-wayah selama 5 tahun ini hingga detik ini. Monggo Pak klarifikasi, kesaksian dan tanggung jawabnya mana Pak dari niat Bapak selama ini ke kliennya langsung dan keluarga kliennya langsung, karena klien dari awal gak mau dilibatkan dan ditumpangi oleh makhluk hajat sendiri Bapak Musa. Mungkin ini loh yang dianggap orang lain atau Bapak Musa Manggarai. Kliennya mencari popularitas dan ketenaran, pembohongan publik, pencitraan, pencemaran nama baik, pengobatan non-medis Bapak Musa sendiri, yang padahal faktanya pelayanannya itu adanya unsur rekayasa. Dengan awalan niat rekayasa perjanjian ke klien ke Bapak Musa itu niat awalnya. Siapa dan untuk tujuan apakah Pak dilibatkan dengan perjanjian Bapak Musa ke makhluk goib hajat Bapak Musa yang dari awal kliennya gak diberitahu perjanjian apa saja Bapak Musa ke makhluk hajat Bapak Musa Manggarai sendiri yang dibuat duplikat dari tokoh goib awalnya kliennya Musa.
Apakah itu perjanjian yang sah dalam hukum kegoiban dan hukum lainnya, termasuk hukum dalam keislaman, Pak, dengan teror dan tuntutan, pameran wadal tumbal keilmuan ke jasad klien, dan kehidupan kliennya. Selama ini dari metode dan cara Bapak Musa melibatkan perontok pohon, keramat kehidupan klien dan jasad dan keyang dari kliennya dan kodam. Lahir kliennya 24 jam sewayah-wayah. Selama 5 tahun ini hingga detik ini. Monggo Pak klarifikasi, kesaksian dan tanggung jawabnya mana Pak dari niat Bapak selama ini ke kliennya. Langsung, dan keluarga kliennya. Langsung, karena klien dari awal gak mau dilibatkan dan ditumpangi oleh makhluk hajat sendiri Bapak Musa. Dibaginya kan digantikan rizki yang halal dan digandakan, insya Allah. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram, silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena zaman kini sudah edan, jujur tidak makan. Zaman yang edan, kita jangan jadi setan. Zaman yang edan,
Siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Tuhan, pasti baginya kan digantikan rizki yang halal dan digandakan, insya Allah. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram, silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan.